Selain Indonesia, ternyata di dunia ini juga banyak loh ribuan suku lain yang turut mendiami bumi. Mereka pun gak kalah unik dengan tradisi-tradisi yang bisa dibilang sedikit nyeleneh dan ajaib. Shop, Nigeria merupakan salah satu negara dengan suku dan tradisi yang sangat unik di dunia. Salah satunya adalah suku Wodabefula yang merupakan suku asli Nigeria. Suku ini memiliki sebuah tradisi unik loh sob, yakni tradisi mencuri istri orang. Waduh, bagaimana ceritanya nih? Jadi Shop, di sini tuh ada yang namanya Haraval Festival. Sebuah festival padahal sama seperti si pria, wanita-wanita yang akan dipilih anggota suku Wodabe ini juga sudah menikah dengan anggota suku pria lain sejak kecil. Para lelaki muda dari suku Wodabe ini akan berdandan setampan mungkin untuk menarik minat wanita dalam festival Haraval. Mereka biasanya akan mengenakan berbagai ornamen yang cukup rumit, membuat lukisan-lukisan eksotis di wajahnya, memakai lipstik biru, hingga menampilkan deretan gigi putihnya. Saat festival Haraval sedang berlangsung, para pria muda ini akan menari, menyanyi, dan menunjukkan segala pesonanya. Acara menari untuk memikat istri orang lain ini dinamakan yake. Setelah merasa targetnya terpikat, si pria ini akan mengajak wanita tersebut menikah sob. Sayangnya, tradisi mencuri istri ini kerap menimbulkan perselisihan antara si istri muda yang baru dan istri tua yang sudah dinikahi sejak kecil. Yang paling menarik nih Shop, nantinya wanita yang dicuri harus hidup bersama suami barunya sekaligus harus rela meninggalkan keluarga lamanya. Termasuk mereka juga harus rela meninggalkan anak dan suami hasil dari pernikahan masa kecilnya. Sob, sekarang mari kita ke perbatasan antara India dan Pakistan. Kalau Haraval tadi berusaha memikat istri orang, nah suku yang satu ini kebalikannya Shop. Gimana caranya bisa memikat suami orang? Dodo Ya, di sebuah lembah terpencil di pedalaman wilayah Ladakh, India Utara, hidup sebuah suku yang dikenal sebagai suku Drokpa. Suku ini diyakini sebagai generasi terakhir dari orang-orang berdarah murni yang tersisa di dunia. Suku ini memiliki tradisi unik loh sob yang telah dilakukan turun-temurun, yakni bertukar istri dengan pasangan lainnya. Wow! Drokpa atau dikenal dengan suku Arya dihuni oleh sekitar 3.000 orang. Banyak teori menyebut jika Drokpa tadinya merupakan sekelompok tentara Alexander Agung dari Yunani. Namun, ada juga yang menyebut bahwa mereka memang suku asli yang berasal dari pegunungan Himalaya. Pria-pria Drokpa terbiasa berbagi istri dengan saudara-saudara atau kerabat mereka. Cara mereka bertukar istri pun dibuat layaknya kompetisi sob. Para istri bakal bersolek atau merias diri secantik mungkin untuk menarik perhatian suami orang. Pelakor jalur resmi ya Sob. Agar mereka terpilih, para suami yang istrinya akan ditukar pun ikut mempromosikan sang istri semenarik mungkin. Katanya sih, tradisi bertukar istri yang dilakukan penduduk Drokpa merupakan cara mereka untuk bertahan hidup. Meskipun belum ada penjelasan khusus mengenai tradisi tukar istri ini, mereka meyakini bahwa ini cara mereka untuk terhindar dari roh jahat. Tapi nih sob, pada akhirnya tradisi yang dilakukan suku ini mendapat kritik dari ketua adat setempat karena dinilai tidak beradab. Bahkan sejak berabad-abad, tradisi tukar istri pun sudah dilarang bagi suku Drokpa. Ditambah banyak ajaran agama yang turut melarang. Berbeda dengan suku lainnya yang berada di sekitar wilayah Tibet Burman, suku ini mempunyai bahasa, budaya, bahkan ciri fisik yang berbeda. Selain itu, gaya berbusana yang atraktif, nyentrik dan tak biasa membuat suku ini menjadi mudah dikenali. Tradisi unik suku Kalash Pakistan sungguh menarik untuk disimak nih sob. Pasalnya, meski Pakistan negara muslim, suku ini masih menganut animisme dan hidup dengan membuat aturannya sendiri. Agama, bahasa, identitas, dan ritual suku Kalash bahkan terkadang sulit diterima masyarakat di luar suku mereka. Ya, mungkin termasuk kita. Suku Kalash terkenal dengan perempuannya yang cantik serta pakaian yang unik. Pria Kalash menggunakan pakaian yang mencerminkan gaya populer Pakistan, shalwar kamis. Sementara para perempuan menggunakan pakaian tradisional berupa tutup kepala warna-warni, jubah hitam panjang, aksesori manik-manik, serta tampil dengan rambut dikepang. Orang Kalash tinggal di 3 sublembah, yakni Bumboret, Rumbor, dan Birir di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa perbatasan Afghanistan.
Lokasi ini memang terkenal cukup berbahaya, sehingga turis mancanegara yang ingin datang berkunjung biasanya dikawal polisi untuk bisa ke sana, sob. Penduduk suku Kalash berjumlah antara 3.000 sampai 4.000 orang. Sebagai suku yang punya aturan tersendiri, Kalash memiliki tradisi unik, sob, di mana perempuan masih dianggap sebagai gender kedua, namun kebebasan mereka sangat dijunjung tinggi. 1 bulan penuh setiap Desember digelar festival bernama Chaumos. Para perempuan muda Kalash boleh melakukan kawin lari bersama pria yang dicintai selama festival. Bahkan nih Sob, perceraian juga hal yang lumrah dilakukan perempuan Kalash. Jika istri meminta cerai, suami harus bisa terima. Tradisi unik suku Kalash lainnya adalah para pemudanya diasingkan ke pegunungan dan tinggal bersama kambing. Selama masa isolasi, mereka ditantang untuk bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi daging dan susu kambing. Jika lulus, para pemuda itu boleh mengikuti ritual selanjutnya, Sob. Mereka diperbolehkan memilih perempuan mana saja di desa, baik yang masih gadis alias perawan maupun yang sudah bersuami. Tidak hanya laki-laki, Sob, para perempuan juga bisa diisolasi. Ketika datang bulan atau hamil, para perempuan Kalash tidak boleh tinggal di desa. Mereka juga nggak boleh berhubungan, bahkan kontak fisik dengan keluarga atau orang lain. Para perempuan ini dibawa ke Bashaleni, sebuah bangunan mirip asrama yang letaknya jauh dari desa, sebagai tempat bermukim dan beristirahat selama masa pengasingan. Sob, suku pedalaman hutan Amazon yang dikenal sebagai suku Sateremawe memiliki tradisi mengerikan. Tradisi ini berupa ritual ekstrim untuk menunjukkan kedewasaan seorang pria. Jadi Sob, ketika anak laki-laki di suku Sateremawe telah menginjak usia 13 tahun, mereka harus memasuki hutan untuk menemukan dan menangkap semut peluru sepanjang 1 inci untuk digunakan dalam ritual. Setelah semut peluru terkumpul, tugas seorang pemimpin suku selanjutnya menenangkan semut dengan cara merendamnya ke dalam larutan herbal. Setelah itu, semut akan berhenti bergerak. Mereka lalu akan memasukkan semut-semut ke dalam kantung yang terbuat dari anyaman bambu hingga bentuknya menyerupai sarung tangan. Anehnya nih Sob, setelah didiamkan selama 1 jam, semut yang sudah tenang tadi justru akan lebih galak dari sebelumnya. Dan barulah ritual pun dimulai. Nggak kebayang ya Sob, ketika harus memasukkan tangan ke dalam sebuah kantung yang berisi semut-semut ganas dan menggigit berjumlah ratusan ekor selama 10 menit. Digigit semut 1 ekor aja udah bikin cekak-cekit, apalagi ribuan. Hi. Rasa sakit yang tidak tertahankan itu nggak jarang membuat anak-anak yang hendak beranjak dewasa itu menjerit. Ritual ini sendiri dilakukan untuk menyiapkan mental mereka agar dapat menghadapi dunia dengan kedewasaan Sob. Setiap anak laki-laki yang akan beranjak dewasa diharuskan untuk mengenakan sarung tangan isi semut peluru 20 kali dalam beberapa bulan Sob. Karena menurut suku Sateremawe, dewasa berarti menahan rasa sakit tanpa menangis atau menunjukkan kelemahan. Padahal nih Sob, asal tahu aja ya, skala yang sakit digigit semut peluru 30 kali lebih sakit daripada disengat lebah. Kebayang ya? Sob, di Provinsi Banten, kita mengenal suku Baduy sebagai suku pengembara dari suku asli Sunda Banten. Penampilannya menggunakan busana serba hitam dan ikat di kepala. Luar biasanya, sampai sekarang, suku Baduy masih menjaga tradisi dan budaya nenek moyang mereka, yaitu anti-modernisasi, terlihat dari cara berpakaian dan pola hidup yang mereka jalani. Kebiasaan hidup suku Baduy ini ternyata mempunyai persamaan dengan suku Bedouin yang ada di negara Arab loh Sob. Suku asli dari Jazirah Arab ini, meski hidupnya sering berpindah-pindah tempat tinggal, tapi mereka nggak pernah meninggalkan kebudayaan yang sudah ada sejak dahulu. Salah satunya adalah sangat terbuka terhadap tamu asing yang singgah di rumahnya Sob. Siapapun itu orangnya, bagi suku Bedouin, tamu adalah raja yang harus dihormati. Bukan itu aja Sob, suku Bedouin juga dikenal memiliki loyalitas cukup tinggi. Mereka rela menjamu tamunya selama 3 hari, bahkan tidak segan mengeluarkan hartanya untuk menjamu teman, saudara, atau siapapun itu di restoran mahal. Berbicara mengenai makanan, suku Bedouin sendiri mempunyai menu yang cukup unik loh Sob, yaitu sajian unta bakar utuh yang di dalamnya terdapat kambing utuh berisikan beberapa ekor ayam utuh yang sebelumnya telah diisi dengan sejumlah telur dan nasi putih.
Menu unta bakar yang seakan beranak kambing, ayam, dan telur ini hanya disajikan saat diadakannya pesta pernikahan seorang syekh, imam, atau orang penting dalam keluarga. Jadi Sob, kalau di Indonesia ada bakso beranak, suku Bedoin punya unta beranak. Jadi, jika Sobat 7 ingin mengetahui lebih jelas mengenai kebiasaan suku Baduinya Arab, serta ingin mencicipi hidangannya, kamu bisa berwisata kuliner ke negara Arab tempat suku Bedoin bermukim. Tentu aja, kamu juga harus sudah siap mengeluarkan dana yang tidak sedikit ya.